Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW itu kata Sinali daimal bishri, selalu bahagia. Coba kita lihat ya. Nabi itu layak untuk punya alasan untuk bersedih seumur hidup. Secara normal Nabi itu punya alasan untuk bersedih seumur hidup. Gimana? Lahir nggak ada bapak, lahir tuh nggak ada bapak. 6 tahun dia tinggal wafat sama ibu. Kemudian setelah itu 8 tahun dipelihara kakek, dia tinggal wafat sama kakek. Kemudian beliau ketika mulai dakwah, ketika mulai dakwah istrinya dari kaya jatuh miskin. Istrinya dari kaya sampai jatuh miskin. Kemudian punya anak besaran sama Abu Lahab, anaknya diceraikan di depannya. Anak itu diceraikan di depannya. Kemudian satu ditinggal mati sama sekian anaknya Nabi Muhammad nih. Punya anak itu ketiganya semua meninggal di masa hidupnya Nabi. Ada anak perempuan juga ada yang meninggal di masa hidupnya Nabi. Ditinggal wafat sama anaknya. Ditinggal wafat sama istrinya. Dibela sama paman, ditinggal wafat sama pamannya. Dikucilkan di satu perkampungan 3 tahun, sampai makannya daun-daunan kering, mohon maaf, sampai buang airnya itu seperti buang airnya kambing, BAB-nya itu. Dia tuh punya alasan untuk bersedih seumur hidup. Dakwah dilempari udah, mesti sujud dikasih kotoran udah pernah, dipukul pernah, dilempari pasir di tengah jalan pernah, terusir dari daerahnya pernah, percobaan pembunuhan udah, dikhianati Yahudi sering, kemudian macam-macam nih dialami sama Rasulullah. Pernah kena luka bisa udah dialami, tinggal wafat sama sahabat yang terbaik udah dialami semua sama Nabi. Jadi beliau tuh kalau itu manusia biasa layak untuk bersedih seumur hidup. Bayangkan, ini kalau seandainya semua yang dialami Nabi ini separuhnya dialami sama orang biasa, kira-kira bisa senyum gak hidupnya? Separuhnya, seperempatnya, 1/10-nya, gak ada yang kuat. Gak mungkin ada orang kuat. Mungkin bisa stres orang itu. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan keadaan seperti itu, beliau selalu jadi orang yang bahagia. Bahkan selalu dipandang wajahnya dalam keadaan tersenyum. Coba Rasulullah SAW. Jadi bisa menyikapi semua keadaan itu dengan cara yang paling baik. Makanya kita ini kalau sedih harusnya malu kita sama Nabi. Problem kehidupan kita tuh tidak ada seujung kukunya dialami sama Nabi Muhammad. Tidak ada. Baru dibenci sama orang aja mungkin kita udah kepikiran bingung. Nabi mau dibunuh kan, mau dibenci lagi, mau dibunuh udah Nabi Muhammad nih. Baru orang khianat sama kita aja kita udah kecewanya, patahnya setengah mati kita. Nabi ngalamin lebih daripada kita. Dikhianati Rasulullah SAW itu. Dalam semua nyantai. Makanya kesedihan itu adalah termasuk satu perkara yang Nabi berlindung daripada itu. Allahumma inni a'udzubika minal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Jadi makanya bersedih itu satu perbuatan yang gak boleh. Sedih itu gak boleh. Sedih itu hukumnya gak boleh. Kenapa? Seburuk apapun yang kita alami, kita masih harus bisa menemukan cara menikmati hidup. Seburuk apapun yang kita alami, kita harus bisa menemukan cara menikmati hidup.
Allah tuh nurunkan kita di dunia bukan agar kita sengsara, enggak. Allah tuh meletakkan kita di dunia agar kita ini jadi orang yang bahagia. Paham ya? Allah ini meletakkan kita semua ada di dunia agar kita ini jadi orang yang bahagia. Kita mungkin enggak nempatin anak kita di tempat yang bisa buat anak kita sedih. Mungkin enggak? Enggak kan? Kita cinta sama anak kok. Enggak mungkin, mustahil. Sama, Allah tuh nempatkan kita, Allah tuh cinta sama kita loh. Allah tuh cinta sama kita lebih daripada cintanya orang tua kita. Makanya Allah nggak mungkin menempatkan kita di dunia ini untuk sedih, enggak. Pasti kita ini ditempatkan untuk bahagia. Makanya setiap apapun peristiwa yang kita alami, di situ ada jalan untuk kita menikmati hidup. Contoh. Ada orang cerita, Ustadz, saya bangkrut. Kemudian setelah itu istri saya minggat, tidak mau sama saya. Terus saya ini udah pengen bunuh diri rasanya. Ya santai lah. Kamu kalau minum kopi mesti merasakan nikmat apa enggak? Ya nikmat. Makan roti mesti nikmat apa enggak? Ya nikmatnya udah. Fokus sama yang bisa kamu nikmati, yang buat kamu sedih lupakan. Istri gimana? Lah istri kamu rasional. Suami bangkrut ditinggal, ya sudah, mama masuk akal. Masuk mau bangkrut bersama. Lu ndak ada cinta hidup semati itu kan ndak ada. Cinta itu selama masih hidup, masuk ada. Kalau suaminya mati pengen minta mati bareng. Nggak ada. Mesti cantik dapat yang lagi yang baru mungkin kadang-kadang. Itu normal itu. Terus ya udah istri kamu ya udah biarin dia dengan sikap rasional dia, kamu nikmati apa yang bisa kamu nikmati. Pokoknya selama lidah masih bisa membedakan mana rasa kopi mana rasa teh, berarti hidup tuh masih enak insyaallah. Iya kan? Jadi nikmati hidup. Bayangkan Allah tuh ngasih kita nikmat sekian banyak, kok kita fokus sama sedih. Kok kurang ajar kita ini? Kok kurang ajar lah kita nih? Dikasih problem satu, kita fokus nih tuh. Padahal kita makan masih enak, nasi goreng kerasa enak, ngeteh enak, ngopi enak, makan buah enak, duduk sama teman enak, datang ke majelis enak. Sekian banyak yang enak-enak itu disediakan sama Allah. Kok kita cuma fokus sama satu yang tidak enak? Akhirnya terus kita nyalakan Allah atas apa yang terjadi pada diri kita. Lah kok kurang ajar? Loh Tuhan tuh sudah segitu baiknya sama kita. Loh ndak enaknya ini aja itu kadang-kadang di situ ada kenikmatan. Kalau sabar, pasti ada hikmah. Ndak ada yang ndak enak di dunia ini. Ndak ada yang ndak enak. Hanya saja enak sudah saatnya atau enak belum saatnya, itu aja. Musibah itu enak tapi belum saatnya dinikmati. Yang lainnya enak dan sudah saatnya dinikmati, selesai. Enak tuh hidup ini. Makanya ndak boleh wajah tidak boleh merengut. Orang sudah biasa mati salim, merengut haram hukumnya. Haram hukumnya. Bayangkan orang-orang yang ke diskotik, ke kafe, ke pantai, maksiat, semua wajahnya bahagia. Kita ngamal soleh, kok wajahnya muram. Makanya tidak ada yang mau pengajian gitu, karena yang mau pengajian mukanya ngenes-ngenes semuanya. Dan pengajian pulang mukanya kegiatan mikir utang ini. Orang Sumbang zaman sekarang itu dua sah. Ndak kakean utang dia mau membujuk saya itu problem orang zaman now tuh ya itu sudah. Itu. Jadi pokoknya apapun kondisi hidup kita, carilah celah untuk bahagia. Jangan mau dibuat susah. Ada orang benci sama kita setengah mati. Kita kepikiran ini, kok kita goblok banget kita ini. Dia ngasih kita sesuatu yang enak tidak pernah. Hati kita ini yang paling berharga mau dibuat susah sama dia. Kok kita izinkan? Kok kita mengizinkan hati kita ini dibuat susah sama orang lain? Murahnya loh hati kita ini. Murah men. Tiap orang bisa buat kita sumbak. Orang kritik kita sumbak. Kok murah men hati kita? Kok murah bener? Bisa apa? Jadi celah untuk ngasih kesempatan untuk orang yang mau merusak suasana hati kita. Maulaya